pertama tadi Asnawi memang agak panik para pemain Indonesia. Padahal sangat baik untuk melakukan tekanan. Ya jelas offside tadi, kepalanya lebih condong tadi ke depan daripada kaki pemain Indonesia. Karena memang offside, gigi saja jika nongol duluan pasti offside. Betul. Nah, hanya anggota badan seperti rambut yang tidak dihitung dalam posisi offside. Pitiwat kembali Thailand melakukan tekanan. Ratep tadi ke belakang pada Tritsada Kaman. Kembali para pemain Thailand cukup dominan atau bisa dibilang sangat dominan. Bodin Pala, Rahmat Irianto, Dewangga langsung ke depan, arahkan pada Irfan maksudnya, tapi apa daya sangat sulit. Para pemain Thailand sangat banyak, kasih kontrol yang sangat luar biasa dari para pemain Thailand. Philip Roller, kembali para pemain Thailand. Kini kita lihat Pitiwat ke kanan kepada Philip, masih Philip. Siapa yang akan diberikan kembali kepada Pitiwat kepada Supacok kepada Pitiwat lagi, ada Philip lagi. Maksudnya back heel tadi Tumicon pada Pitiwat digagalkan oleh Rahmat Irianto. Kini Pitiwat kepada Weratep, masih kita lihat Pitiwat ke belakang kepada Tritsada Kaman, masih Kirsaman, ada kita lihat Bodin Pala, Songkrasin kepada Yusuf Dola ke kanan kepada Songkrasin lagi, masih Songkrasin lihat ke tengah, kita lihat oleh Weratep ke kiri, tempati oleh Tristandu dibayang oleh Witan Sulaiman, ada Bodin Pala, sangat bebas para pemain Thailand mencoba masuk. Bodin Pala, hati-hati, ada Bodin Pala, dicoba saja para pemain Indonesia, masih gagal tekanan Thailand. Witan Sulaiman sangat cepat dicoba diambil para pemain Thailand, pelanggaran dilakukan oleh Tristandu tadi. Ya, terlihat jelas Bung Hadi, bukan hanya mereka cepat dalam melakukan serangan, tapi pada saat mereka kehilangan bola di area pertandingan sendiri, mereka langsung segera melakukan pressing. Dan ini yang menyebabkan akhirnya banyak pemain Indonesia, pemain bertahan khususnya, sering melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Kembali Thailand kuasai bola, benar-benar mengurung pertahanan Indonesia. Bagaikan diserang 7 hari 7 malam Indonesia, tanpa bisa sekalipun untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Thailand. Weratep langsung ke tengah, kosong. Bodin Pala ke kiri, tempat kita adalah Tristandu berhadapan dengan Asnawi, sangat cepat kepada Rasel Dangda, seorang legenda hidup Thailand yang sangat-sangat legenda di Thailand, karena memang telah memperkuat Thailand sejak tahun 2008 di Piala AFF dan sudah menjebol gawang Indonesia sebanyak 5 gol di Piala AFF. Rahmat Irianto, Indonesia kini coba melakukan tekanan, kuasai bola Dewangga dari tengah, ada Asnawi, balik gagal Witan Sulaiman, balik mudah sekali lepas para pemain Indonesia. Weratep, Songkrasin, umpan ke tengah, ada Supacok adalah pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia di kualifikasi Piala Dunia di leg pertama saat menang 3-0 Thailand di Stadion Gelora Bung Karno. Satu gol lagi lewat Teraton Burmatan yang kali ini tidak bermain. Supacok ke belakang kepada Tristandu kini langsung ke depan, arahkan kepada Bodin Pala, berputar-putar para pemain Indonesia, pemain Thailand, dan sulit dihentikan para pemain Indonesia. Kembali kepada Tristandu, bagaikan bermain rondo para pemain Thailand, dan para pemain Indonesia hanya mengejar-ngejar bola yang dipasing para pemain Thailand. Yusuf Dola kepada Philip kepada Weratep, masih Weratep ke tengah kepada Supacok, Soroto sangat cerdas, dan pada berhasil Dangda, sangat berbahaya. Ada kita Bodin Pala berhadapan Asnawi, masih Bodin mencoba menari-nari di kotak penalti, langsung ke tengah. Alhamdulillah gagal tadi passing atau pressing yang coba dilakukan oleh Atrasil Danda, tepat di mulut gawang penjaga gawang Indonesia dikawal oleh Nadio Argawinata, Bung Doni. Ya, harus kita akui tentunya Bung Hadi, di mana Thailand memang baru saja memberikan sebuah penampilan atau sebuah tontonan yang memang menunjukkan kenapa mereka adalah salah satu regional powerhouse. Mereka adalah satu raksasa daripada regional Asia Tenggara, dan tentunya buat Indonesia modalnya sebuah serangan. Ya, kalau kita lanjutkan Bung Hadi dalam konteks tentunya buat timnas Indonesia sendiri, ingat bahwa kita tertinggal lebih dahulu saat melawan Malaysia, juga sempat tertinggal juga pada saat melawan Singapura, dan kita masih bisa membalikan keadaan. Tentunya dengan catatan tidak boleh melakukan kesalahan lagi, mengingat seperti strategi Thailand adalah mengurung Indonesia hampir 75%
possession atau penguasaan bola dikuasai oleh Thailand. Ini tentunya sebuah final yang tidak baik atau menguntungkan buat Indonesia. Adio Argawinata karena posisi penjaga gawang Hernando Aris Taryadi, seperti dia juga mendapatkan posisi inti saat tidak bermainnya Wawan Hendrawan di posisi Bali United di kompetisi Liga 1 dan kini menjadi kiper inti Indonesia. Oh, sangat berbahaya. Kita lihat Riksada coba melakukan tekanan, kini mencetak Song Rasin digantikan oleh Witan Sulaiman. Antara kita Denny Setiawan digagalkan dari pelanggaran, dan Denny Setiawan penampilan yang ketiga di formasi inti, starting line up dari tim Indonesia yang dilatih oleh Shin Taeyong. Tangan bebas Indonesia, Nadio Argawinata. Tenang saja, yang terlalu panik Indonesia karena masih ada leg kedua. Yang penting Indonesia jangan kebobolan lagi, Bung Budi. Ya, tentunya jangan sampai kebobolan lagi, dan ingat ya, juga masih ada babak kedua di leg ini, Bung Adi. Dan tadi sempat kita juga singgung, sebenarnya memang ini strategi Thailand ternyata berbeda seperti yang sempat dibicarakan bersama dengan Bung Didan. Mereka justru berani mengambil inisiatif serangan dengan mengurung Indonesia. Mungkin mereka melihat bahwa bisa jadi akan terjadi sebuah kepanikan, dan ini yang tentunya harus diwaspadai dan dihindari oleh para pemain Indonesia. Tekan balik dari Jawa, coba dikejar oleh Tristan Do, langsung di kotak penalti digagalkan oleh Yusuf Dola. Padahal bola sangat mengarah tadi kepada Irfan Jaya. Satu pengawal yang dilakukan oleh Yusuf Dola sangat-sangat baik, membuat gawang dari Siwarak cukup aman dari sebuah para pemain Indonesia. 30 menit sudah pertandingan berlangsung, masih 0-1 buat Thailand pada leg pertama. Di leg pertama ini Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Di leg kedua Thailand akan menjadi tuan rumah. Dengan penjuru buat Indonesia, Jayu pun tadi berkomunikasi dengan pelatih Shin Taeyong. Ada Dedik Setiawan berangkat dengan posisi dari Ezra Walian yang kali ini dicadangkan oleh pelatih Shin Taeyong. Masih belum mendapatkan izin dari wasit untuk melakukan tendangan penjuru Irfan Jaya. Dan ada Dedi dan juga Ricky Kuambuaya di kotak penalti. Wasit Al-Hunfus Usukri Al-Husain dari Saudi sudah memberikan aba-aba. Kita lihat Irfan Jaya, ada 5 pemain Indonesia lakukan sudah sangat baik. Apa yang terjadi? Nampaknya Fakhrudin Wahyudi Arianto dinyatakan melakukan pelanggaran. Fakhrudin tentu saja masih ingat karena Fakhrudin adalah sisa-sisa Legiun Indonesia. Pelanggaran tadi dilakukan. Ada sisa-sisa Legiun Indonesia di 2016 saat menghadapi Thailand di penyisian grup B saat kalah 4-2, dan juga di final leg 1 dan juga leg 2. Di leg pertama Indonesia di Pekansari menang dengan skor 2-1, sedangkan di leg kedua Raja Manggala Indonesia dengan kalah 0-2 dari Thailand. Warak tadi sangat baik tadi para pemain Thailand melakukan duel di udara. Rizky Ridho, Edo, pressing yang sangat ketat dilakukan tadi oleh Philip Roller menyulitkan para pemain Indonesia. Luar biasa sogokan yang dilakukan para pemain Thailand. Irfan Jaya, Akini Kabuaya, tengah langsung Dedi Setiawan, Rahmat Irianto langsung ke depan, akan masuk kepada Witan Sulaiman, masih Witan berdua dengan Tristanto, tapi dorongan jelas dilakukan oleh Witan Sulaiman. Apakah Sebelumnya betul jadi nampaknya Rahmat Irianto terkapar, apakah sebuah pelanggaran? Pelanggaran dilakukan oleh Yusuf Dola, tapi bola advantage dilihat oleh Al-Hunfus Sukri Al-Husain dari Saudi Arabia, sehingga dibiarkan saja tadi oleh wasit. Inilah Yusuf Dola. Dan juga dari Swedia mendapatkan kartu kuning Yusuf Elias Dola adalah Witan Sulaiman. Rahmat Irianto adalah anak dari Sugiantoro. Tentunya sang ayah adalah pemain Indonesia yang bermain di final Piala Tiger 2002 saat dikalahkan oleh Thailand di final di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat itu dengan adu penalti. Sugiantoro sebelumnya juga pernah memperkuat Indonesia di final SEA Games 97 mendapatkan perak. Berikutnya sama juga dengan Rahmat Irianto yang mendapatkan perak di SEA Games
2019 di Manila saat dikalahkan oleh Vietnam. Saat itu di 97 sang ayah Sugiantoro dikalahkan oleh Thailand di final juga lewat adu tendangan penalti. Dan ini kesempatan Rahmat Irianto untuk menebus kekalahan sang ayah dari Thailand di final Piala Tiger 2002. Bagaimana kita lihat gol yang sangat cantik tadi Bung Doni. Ya, memang gol cepat dari Thailand ini mengagetkan lini pertahanan Indonesia. Sebuah gerakan individu yang sangat baik sekali dari seorang Philip Roller, dan hampir terjatuh dia masih bisa memberikan umpan, dan sebuah gol yang sangat baik sekali dan tidak bisa membuat Nadeo untuk bisa mematahkan gol tersebut. Tapi sekali lagi Bung Adi, kalau kita lihat ini sebenarnya dengan cedera dan perpanjangan waktu yang paling tidak yang diberikan wasit untuk menunda pertandingan harus bisa kita manfaatkan untuk istilahnya regroup ya, dan paling tidak mengganggu momentum timnas Thailand yang hampir 35 menit begitu mendominasi dalam hal ball possession. Sangat-sangat mendominasi para pemain Thailand. Hanya nomor punggung 28 Koklau Anand. Koklau Anand akan masuk. Kembali gagal Indonesia. Asnawi, Kambuaya, masih Kambuaya, Asnawi, Shooting kaki kiri tentu saja bukan kaki kedua yang sangat kuat dari Asnawi, dan saya lihat cukup memaksa untuk melakukan shooting dari kaki kiri, Bung Doni. Ya, betul sekali, memang penyelesaian tendangan dilakukan oleh Asnawi tidaklah baik, tapi manuver yang dilakukan oleh Kambuaya sangat baik, Bung Hadi. Dan ini sebenarnya menjadi ciri atau trademark tim kita selama ini, yang melakukan sebuah serangan yang sangat cepat dan melakukan sebuah passing yang baik. Sayang memang Asnawi belum bisa menendang tendangannya ke arah gawang. Asnawi, wakil kapten Indonesia, kapten utama Indonesia adalah Fadilas Darmono, sudah bermain di formasi inti. Keluar tadi bola dari Terasil Dangda yang saat ini mengemban 4 gol di Piala AFF 2020. Balik gagal para pemain Indonesia. Nampaknya kita lihat Yusuf Dolah tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertandingan. Tak diganti, kita lihat Yusuf Dolah. Yusuf Dolah berpostur 196 cm, berusia 28 tahun. Berasal dari klub Port FC sejak tahun 2017. Sangat tinggi, Bung Doni. Ya, tentunya buat timnas Indonesia sendiri, tadi saya katakan bahwa regroupnya sangat penting, dan mengingat bahwa timnas Thailand sendiri lebih mengambil inisiatif untuk melakukan tekanan-tekanan di awal. High pressing mereka lakukan justru di sepertiga lapangan kita sendiri. Dan memang sulit dalam hal teori tentunya kalau kita katakan Indonesia harus lebih berani lagi, lebih cepat lagi, melepaskan tekanan ini dengan melakukan umpan-umpan pendek, dan tentunya berharap pada kecepatan yang dimiliki tentunya oleh sosok Irfan Jaya dan Witan Sulaiman. Tapi ini semua tentunya harus dimulai dari pressure-pressure yang dilakukan oleh seorang Rahmat Irianto, oleh seorang Kambuaya, karena lapangan tengah akan menjadi sangat sentral mengingat tim seagresif Vietnam pun kesulitan melawan Thailand. Koklau Anand, usia 30 tahun, postur 179 cm, kelahiran 4 Maret 91, akan masuk dari klub Bangkok United sejak tahun 2017. Sudah mengemas 43 kali caps dengan 5 gol. Bermain sejak tahun 2016 dan 2018 di Piala AFF, sedangkan di Piala AFF 2020 2 kali main sebagai pengganti saat melawan Vietnam di leg kedua dan juga melawan Singapura di pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2020 setelah Koklau Anand. Balik kita lihat Philip lempar ke dalam pada Supacok, berhasil digagalkan Indonesia. Bahkan para pemain Thailand kuasai bola. Ada Bodin Pala, cukup tenang Bodin, berusaha melewati Asnawi. Banyak Witan dianggap melakukan pelanggaran terhadap Bodin Pala. Pergerakannya memang sangat-sangat menyulitkan sektor kanan pertahanan Indonesia. Sesungguhnya bukan
Witan tadi melakukan pelanggaran, justru Bordin tadi yang melakukan sodokan kepada Witan, tapi memang aktingnya sangat baik. Itulah contoh para pemain profesional yang harus juga pemain Indonesia. Ini gol langsung bermat, tidak offside. Supacok berbahaya kini, masih Supacok. Alhamdulillah berhasil digagalkan. Kita lihat oleh Rizky Ridho tadi. Umpan tarikan sangat-sangat berbahaya kepada pemain depan Thailand dari Supacok. Bung Doni, tidak offside. Ya, jelas tidak offset dan ini adalah kombinasi yang berbahaya sekali ya. Seorang Philip Roll dan juga Supacok yang tercatat sudah lebih dari 4 kali melakukan manuver yang sangat cepat sekali dari sisi kiri pertahanan Indonesia. Dan ini harus menjadi catatan Sintayong dalam babak istirahat. Kali permainan 1-2 pemain Thailand sangat baik, sangat sulit. Poklau. Ada Rizky Ridho datang lagi. Ada Supacok, hati-hati, ada bukan sebuah penalti. Irfan Jaya, Kambuaya, Dewangga, kini Kambuaya, masih Kambuaya. Ayo bergerak, Dedik. Witan Sulaiman, langsung di kotak kecil. Dedik! Dewangga, oh Tuhan! Oh Tuhan, Dewangga! Oh, peluang yang sangat baik. Nikmat Tuhan mana yang hendak menustakan Dewangga. Sangat baik di depan mulut gawang, gagal. Sebuah peluang yang sangat baik. Kita lihat bagaimana umpan tarik yang sangat baik dari Witan Sulaiman, Bung Doni. Ya, tentunya dimulai oleh pergerakan. Lagi-lagi ya, Kambuaya yang menjadi salah satu nominasi pemain debutan terbaik di turnamen ini, memberikan umpan kepada seorang Witan Sulaiman dan juga umpan yang diberikan seorang Witan. Sayang sekali gawang terbuka lebar, belum menjadi rezeki dari seorang Erlangga dan juga untuk timnas Indonesia. Bagaimana kita lihat tadi peluang yang sangat-sangat terbuka, minta diulang oleh wasit karena bola masih bergulir, karena memang bola tidak boleh ditendang sebelum bola benar-benar berhenti, ya itu baru boleh ditendang. Karena selama bergulir tidak boleh. Siwara langsung ke depan, arahkan langsung pada Philip, kontrol yang baik kepada Terasil, kini berdua kita lihat Terasil. Apakah sebuah pelanggaran? Oh, advantage tadi dibiarkan play on. Poklau kepada Songkrasit. Sodoran yang sangat-sangat luar biasa tadi dilakukan oleh Asnawi. Apanya ada pemain Indonesia yang masih tergeletak. Rahmat Irianto yang memang di pertandingan melawan Singapura di leg kedua mendapatkan cedera ringan di bahu, Bung Doni. Ya, memang salah satu cara untuk bisa membebaskan diri dari tekanan yang begitu deras yang dilakukan timnas Thailand adalah Busal juga untuk mencoba merebut bola kembali. Dan kita lihat tadi ada ini sini terlihat pelanggaran ya yang terjadi atas Supacok. Saya setuju itu sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh itu. Untungnya wasit dan juga tidak ada teknologi VAR di sini. Hal-hal seperti itu yang sering sekali dilakukan para pemain Indonesia. Ya, dan kita mungkin harus fair ya atau jujur mengatakan kita juga terselamatkan, Bung Adi ya, dari beberapa momen-momen kesalahan. Walaupun memang kita juga sempat menderita kerugian saat Kambuaya juga diganjar ya dalam leg 1 melawan Singapura. Tapi sekali lagi memang ini menjadi sebuah diskusi yang menarik tentunya tentang isu adanya VAR yang harus diberikan di turnamen berikutnya. Ya, gerakan apapun yang membahayakan atau melanggar peraturan selemah apapun, jika dinilai itu sebuah pelanggaran, tentu saja akan dinyatakan sebuah pelanggaran oleh wasit. Apalagi jika terjadi di kotak penalti, tentu Indonesia harus hati-hati dengan gerakan-gerakan yang menimbulkan interpretasi dari wasit untuk dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran. Kita lihat Sada langsung ke depan, arahkan pada Poklau yang bermain di sebagai bek kanan. Poklau ataukah sebagai center back. Rasel Dangda dikejar tadi kita oleh Fahrudin. Sangat baik. Dari pelanggaran dilakukan para pemain Indonesia terhadap Bordin Pala. Apakah oleh Rizky Ridho, apakah oleh Rahmat. Protes tadi dilakukan oleh Rahmat Irianto, tapi wasit asal Saudi Al-Humfuz Sukri Al-Husain. Oh, Yeah. ya jelas. Lambat. Pelanggaran telat tadi. Rahmat Irianto untuk menutup pergerakan dari Bordin Pala. Dan Bordin Pala ini berpostur 182 cm, sangat tinggi untuk ukuran pemain-pemain Asia Tenggara. Beratep yang menggantikan posisi dari Yusuf Dolah. Dan Sada Kaman, luar biasa kita lihat tadi Fahrudin.
Gagal lagi kini para pemain Thailand. Sangat mudah kehilangan bola pemain Indonesia. Dan sangat baik umpan-umpan dilepaskan para pemain Thailand. Kontrol pun luar biasa dari para pemain Indonesia. Oh! Enak sangat baik kita lihat dari Terasil. Belakang Rizky Ridho tadi. Umpan ke depan. Balik. Kehilangan bola para pemain Indonesia. Tristandu. Songkrasin. Pada Bodin Pala. Para pemain Thailand kuasai bola. Ke depan langsung kepada Songkrasin. Lebih dekat dengan kita lihat. Dengan Fahrudin. Gila yang sangat baik dilakukan oleh Fahrudin. Memberikan Songkrasin tadi untuk meraih bola. Yang dikawal dengan sangat ketat oleh Fahrudin. Wahyudi Arianto, Bung Doni. Ya, sudah sedikit mereda tentunya mengingat ini sudah memasuki menit-menit babak pertama. Thailand tetap mendominasi dalam ball possession, tetap lebih berani dalam melakukan tekanan-tekanan ke lini pertahanan Indonesia. Tapi memang terlihat mereka sudah mulai sedikit lelah. Dan lagi-lagi ini adalah menit-menit tersisa yang sering sekali terjadi drama, Bung Adi. Dan kita berharap di 3 menit tambahan ini kita masih bisa menciptakan peluang. Pelanggaran Tristandu terhadap Witan Sulaiman tadi. Kasak paha kanan dari Witan Tristandu. Menghadirkan posisi Keraton Tristandu. Kita Dewangga. Sangat baik Dewangga. Berhadapan dengan Bodin. Masih Dewangga. Asnawi langsung ke depan. Ada Dedi. Dedi! Oh! Telat Dedi. Masih pemain Thailand. Toklau Anan dilanggar oleh Dewangga. Momen pertama tadi lepas dari Dedi. Terlalu banyak menunggu sehingga kehilangan momen. Kita lihat bagaimana umpan Asnawi sangat baik kepada Dewi. Dan menunggu bola menyentuh tanah. Padahal harus tadi tendangan volley, Bung Doni. Setuju sekali ya, Bung Adi. Di sini memang kita berbicara melawan tim sekelas Thailand, tentunya kita harus bisa mengkonversikan peluang sebaik mungkin, efektif, efisien. Kalau kita masih ingin tetap mencuri poin di dalam leg 1 ini. Supacok, hati-hati. Philip, Supacok kembali. Ditiwat. Luar biasa Supacok. Masih Supacok. Hati-hati. Kosong Bodin. Masih Bodin. Shooting Bodin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhasil digagalkan oleh Nadio Argawinata tadi. Placing yang sangat-sangat baik oleh Bodin Pala. Yang memang sangat berdiri bebas di dalam kotak penalti di sisi kanan pertahanan Indonesia, Bung Doni. Kita lihat bagaimana akselerasi yang sangat-sangat luar biasa dari Supacok. Ya, sebuah tontonan laga final AFF yang sangat menarik, sebuah gerakan kelas dunia yang menunjukkan seorang Supacok yang sempat melalui beberapa pemain pertahanan Indonesia, dan sebuah shooting yang sangat baik oleh Bodin Pala, dan sebuah penyelamatan yang tidak kalah kelas dunianya oleh seorang Nadio. Tendangan penjuru kembali buat Thailand. Kembali Bodin Pala adalah Nadio Argawinata. Menit lagi pertandingan babak pertama akan berlangsung. Tendangan penjuru Thailand, Bodin Pala lakukan sudah. Kini kita lihat Werater berhadapan dengan Dedi. Masih Werater angkat ke kotak penalti. Alhamdulillah. Dipotong saja kita lawan penjaga gawang Nadio Argawinata. Langsung lepas ke dalam, langsung pada Rahmat Irianto. Umpan ke depan langsung sangat baik kepada Witan Sulaiman. Nampaknya sudah offside tadi. Pergerakan Witan Sulaiman sudah berada di garis belakang pertahanan terakhir dari Thailand. Dan pemirsa, kita lihat babak pertama sudah selesai dan skor